Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara merakit power amplifier SOCL 504, dan video ini saya tujukan khususnya buat pemula, bagi teman-teman yang baru belajar merakit audio amplifier. Jadi buat kalian yang hobi audio, yang baru belajar merakit-rakit audio amplifier, bisa disimak video ini. Nah, buat para master yang udah biasa merakit power amplifier, mungkin video ini bisa di skip aja, atau mau disimak kembali sebagai pengingat, silahkan ditonton aja. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notif loncengnya biar tidak ketinggalan informasi atau video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk bahan-bahannya juga nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman untuk semua bahan komponennya bisa dicek di deskripsi video ini. Dan juga untuk link pembelanjaan untuk semua komponen ini akan saya cantumkan juga di deskripsi video ini. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan. Nah, untuk kit power amplifiernya saya menggunakan SOCL 504. Ini dripper power amplifier cukup lawas juga, tapi masih banyak yang memakainya. Jadi peminatnya ini masih cukup banyak untuk SOCL 504 ini. Nah, untuk kitnya 2 biji ini karena akan dibuat stereo. Dan untuk pendinginnya ini saya memakai pendingin yang ukuran panjangnya 20 cm, dan nanti untuk kit power amplifier ini akan saya tempatkan di sini. Nah, jadi ini nanti untuk kit power amplifiernya disimpan dalam satu pendingin ya. Jadi satu pendingin, 2 kit jadi stereo. Nah, untuk transistor pinanya ini saya memakai Sanken. Ini Sanken 5DY 1216 dan pasangannya 2922. Ini saya kebetulan memakai yang bagus untuk transistor Sankennya. Untuk ciri transistor Sanken 5DY yang ori itu biasanya ini. Nah, ada kode. Nah, di bodinya ini. Nah, ini ada kode. Nah, ini ada kodenya. Nanti untuk per channelnya akan memakai satu set. Jadi per channelnya satu set. Dan tidak lupa juga kita siapkan ini untuk mika. Ini mika transistor Sanken atau isolator. Dan ini tiang PCB atau spacer. Untuk soket inputnya saya menggunakan soket RCA. Dan juga ini untuk terminal speakernya saya menggunakan terminal speaker model jepit. Tidak lupa juga ini skrup untuk transistor pinalnya. Ini saya menggunakan skrupnya yang ada murnya. Karena ini untuk heatsinknya saya menggunakan yang agak tipis ya. Kebetulan ini untuk heatsinknya atau pendinginnya saya menggunakan bekas transistor jengkolan. Tapi buat teman-teman kalau menggunakan heatsinknya yang tebal, bisa menggunakan skrup atau baut seperti ini. Nah, ini jadi tidak usah yang memakai mur kalau pendinginnya yang tebal. Untuk diodanya saya memakai dioda sisir. Ini untuk ampernya 35 ampere. Dan untuk elko-nya saya memakai yang 10.000 mikro 100 volt. Ini memakai 4 biji atau 2 set. Dan untuk trafonya saya memakai yang 10 ampere. Dan tidak lupa juga kita siapkan untuk kabel rakit ini secukupnya. Nah, untuk kabel rakit ini saya memakai yang 1,5 mili 4 warna. Nah, untuk panjang kabelnya teman-teman nanti bisa disesuaikan aja. Untuk kabelnya ini 1,5 mili atau teman-teman juga bisa menggunakan yang 3 mili. Nah, yang besar ini akan lebih bagus lagi ya. Apalagi untuk jalur tegangan ke PSU-nya. Usahakan kabelnya memakai yang besar. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita rakit dulu untuk kit powernya dan transistor pinal ke heatsinknya. Jadi nanti untuk PSU-nya atau power supply-nya dirakit belakangan. Oke, pertama-tama kita perhatikan dulu ini untuk kit power amplifier SOCL 504 ini. Nah, ini untuk input tegangan positif dan ini untuk input tegangan negatif. Dan untuk penempatan transistor pinal Sanken-nya yaitu untuk 2 SC
2922 ini diposisikan di sebelah kiri atau di jalur positif. Ini tipe NPN, dan untuk sunken kode 2SA 1216 ini dipasang di sebelah kanan. Nah, di sini jadi di jalur negatif. Karena ini saya memakai transistor pinalnya dari Sanken 5DY, tapi teman-teman juga untuk transistor pinalnya bisa memakai Toshiba, jadi disesuaikan aja dengan selera. Nah, kalau untuk transistor pinalnya memakai Toshiba yang C5200 dan pasangannya A1943, jadi yang C5200 dipasang di sebelah kiri di jalur positif, karena ini untuk NPN, dan untuk transistor Toshiba yang tipe A1943 dipasang di sebelah kanan ini atau di jalur negatif. Oke. Ini akan saya tempatkan transistor pinalnya di pendinginnya atau di heatsink. Jadi untuk posisinya akan saya susun seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, pertama-tama kita pasang dulu ini untuk isolator atau mika transistor Sankennya. Jadi ini wajib pakai isolator, jadi biar tidak terjadi konslet ya. Nah, ini yang 2SC 2922 dan ini 2SA 1216. Ini juga sama 2SC 2922. Nah, ini yang 2SA 1216. Nah, ini sekarang kita kasih skrup. Oke bro, ini untuk transistor pinalnya udah saya tempatkan di heatsink atau di pendinginnya. Dan buat teman-teman juga ini jangan sampai lupa untuk transistor pinalnya dikasih mika atau isolator. Nah, ini dikasih isolator dulu atau mika transistor Sanken. Dan ini juga saya udah kasih tiang PCB atau spacer. Nah, untuk penempatannya ini saya diposisikan spacernya di bawah. Jadi parkit memakai dua tiang PCB atau spacer. Nah, jadi yang dikasih spacer atau tiang PCB-nya yang lubang yang bawah ini, yang dua. Nah, jadi nanti penempatannya seperti ini. Nah, oke. Nah, nanti seperti ini penempatannya. Dan ini akan saya pasang kabel dari PCB powernya ke transistor pinalnya. Nah, untuk pemasangan kaki-kakinya, jadi ini untuk kaki basis. Nah, ini basis kolektor emitor. Ini juga sama basis kolektor emitor. Dan ini disejajarkan aja lurus. Ini untuk kaki basis kolektor emitor, basis kolektor emitor. Dan untuk di kaki transistor Toshiba juga sama untuk kaki-kakinya. Jadi tinggal disejajarkan aja. Nah, ini akan saya pasang untuk kabel-kabelnya ini. Untuk panjang kabelnya teman-teman bisa disesuaikan aja, dipaskan ya. Dan untuk pemasangan kabelnya akan saya pasang di atas saja. Buat teman-teman untuk pemasangan kabelnya bisa juga disolder di bawah PCB-nya langsung. Nah, ini akan saya solder dulu untuk kabel-kabelnya. Nah, yang ini juga akan saya kasih kabel untuk transistor pinalnya. Nah, begitu juga ini untuk kit yang satu lagi. Ini untuk transistor pinalnya dikasih kabel. Nah, untuk panjang kabelnya ini disamakan aja. Nah, ini bro udah saya pasang kabel yang untuk dari PCB ke TR pinalnya. Ini saya kasih kabel semuanya. Nah, untuk panjang kabelnya ini saya samakan untuk panjangnya. Nah, sekarang kita posisikan ini. Nah, seperti ini kita solder ke TR pinalnya, tapi ini dibalik seperti ini. Nah, oke. Basis ke basis, kolektor ke kolektor, dan emitor ke emitor lagi. Nah, ini sejajar jadi nggak sulit ya. Nah, ini juga sama. Nah, basis ke basis, kolektor yang tengah ke tengah, dan emitor juga ini yang sebelah kanan ke kaki emitor yang sebelah kanan TR ini. Nah, ini juga sama bro. Nah, oke, ini sudah selesai. Kakinya tinggal ditekuk aja ke atas sedikit. Nah, seperti ini.
Nah, jadi nanti seperti ini. Oke. Nah. Nah, oke. Jadi ini lebih rapih ya kalau diposisikan seperti ini. Karena akan dibikin stereo dan ditempatkan dalam satu heatsink. Jadi dalam satu pendingin ini memakai dua kit mono yang nantinya akan dijadikan stereo. Nah, untuk input tegangannya ini akan saya jumper. Ini kan input tegangan positif. Nah, ini negatif dan ini ground. Yang dua ini ground, yang skun mel ini. Dan ini juga sama. Ini input tegangan positif, ini input tegangan negatif, dan ini untuk groundnya. Nah, yang dua ini ground karena satu jalur. Ini akan saya jumper di bawah PCB-nya langsung, biar nantinya tidak banyak kabel. Jadi yang tersambung ke PSU nanti yang kit satu ini, yang pakai skunnya, yang dicolok skunnya. Jadi yang ke channel kanan ini di jumper aja input tegangannya. Positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, untuk groundnya di jumper ke ground lagi. Ini akan saya sambungkan atau saya jumper di bawah PCB-nya langsung. Nah, ini kan input ground. Nah, ini juga ground, ini ground yang skun 2 ini. Ini akan saya sambungkan di sini aja untuk groundnya. Nah, ini untuk groundnya akan saya jumper ke sini. Ke ground lagi ke skun yang ini. Nah, antara skun yang ini ke sini di jumper. Ini bro, seperti ini menjumpernya. Nah, dari skun yang ini ground atau CT. Nah, ini disambungkan lagi ke skun yang ground ini. Nah, tapi saya solder di bawah PCB-nya langsung. Nah, oke. Kelihatan jelas ya. Nah, untuk positifnya di jumper ke positif lagi, dan negatifnya juga ini di jumper ke negatif juga. Nah, ini kan negatif, di jumper ke negatif, dan positif di jumper ke positif. Nah, ini akan saya sambungkan di bawah PCB-nya langsung, skun yang positif ke skun yang positif di jumper. Saya pakai yang hitam ini kabelnya. Untuk negatif, nah yang positifnya yang kabel warna merah ini. Nah, ke sini. Nah, ini bro, udah saya jumper ini antara input tegangan positif ke positif. Nah, yang negatif ke negatif. Dan untuk ground atau CT ke ground lagi atau CT. Nah, ini positif ke positif, negatif ke negatif, dan untuk ground ke ground lagi. Nah, ke skun yang ini. Nah, jadi nanti untuk yang tersambung ke PSU-nya cukup satu channel aja karena ini sudah di jumper. Oke, paham ya? Ini tinggal pemasangan speaker dan inputnya. Nah, ini tinggal dikasih mur aja untuk tiang PCB-nya. Nah, oke bro, kita lanjut ke pemasangan kabel speakernya. Nah, ini untuk speakernya. Ini untuk channel kiri dan channel kanan. Ini untuk output speakernya yang ini, yang kiri. Nah, ini yang kanan untuk output speaker. Dan untuk groundnya bisa mengambil di sini, di skun yang bawah ini atau yang ini. Ini juga sama bisa. Karena ini sudah satu jalur kan tadi udah di jumper di bawah. Nah, jadi ini untuk ground atau CT ya. Dan untuk speakernya ini saya menggunakan terminal speaker model jepit. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan bidding box seperti ini. Ini tinggal dipasang aja ke sini. Ini positif, ini untuk groundnya, atau bisa juga ke speakon ya. Ini akan saya contohkan di terminal speaker model jepit. Nah, ini yang merah ini untuk positif, ini juga positif, ini untuk ground. Nah, ini nanti di jumper aja untuk groundnya.
Nah, yang positif ini disambungkan yang merah ke output speaker yang channel kiri yang ini. Nah, yang satu lagi yang merah ini disambungkan juga ke output speaker yang channel kiri. Dan untuk negatif speakernya, nah yang dua ini antara channel kiri dan kanan ini di jumper aja. Nah, nanti tinggal disambungkan ke ground atau CT dari power amplinya. Nah, bisa mengambil di sini di sekun yang ini. Di sini juga bisa atau di sini. Di sini juga bisa. Nah, oke, ini yang positif yang merah. Nah, ini satu lagi kabel yang merah ini juga ke positif. Nah, ke sini. Nah, ini untuk groundnya. Nah, atau negatif speaker antara channel kiri dan kanan ini di jumper aja disambungin. Nah, oke, ini di jumper aja untuk speaker negatif antara channel kiri dan kanan di jumper. Nah, ini tinggal disambungkan ke kit powernya, ke output speaker. Nah, ini teman-teman bisa solder di bawah PCB-nya langsung. Nah, di bawah PCB-nya langsung bisa. Ini akan saya pasang skun aja, biar nanti tinggal dicolokin. Untuk pemasangan skunnya ini harap diperhatikan buat teman-teman. Usahakan ini dalam pemasangan skunnya, jangan seperti ini. Nah, ini kan biasanya rata-rata seperti ini pemasangannya. Lalu ini dijepit, nah itu kurang bagus ya. Jadi nanti kalau ketarik ini si kabelnya akan cepat copot. Jadi bagusnya ini teman-teman dipasang seperti ini, seperti biasa. Nah, ini dikasih timah, disolder sampai si timahnya itu matang, lalu dijepit ya. Nah, ada juga cara yang lebih bagus. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini dipaskan ke ujung si kabelnya. Oke, kelihatan. Nah, dipaskan ini. Nah, lalu yang depannya ini kita jepit. Yang depan. Nah, seperti ini dijepit. Nah, lalu ini kita lipat ke sini. Nah, oke. Nah, ini tinggal dijepit lagi aja. Ini lupa, ininya belum dimasukin. Ini bro, jadi pemasangannya seperti ini. Jadi ini akan kuat ya, tidak akan cepat mengelupas. Nah, ini juga sama untuk cara pemasangannya. Nah, ini tinggal disambungkan aja ke output speaker dari kit powernya. Nah, ke sini. Nah, yang plus ini ke sini. Nah, ini yang channel kirinya yang plus ke sini. Nah, ini untuk output speaker yang channel kanan yang positif. Nah, disambungkan ke terminal speaker yang positif yang channel kanan ke sini. Nah, ini untuk output speaker yang channel kiri yang positifnya disambungkan ke terminal speaker yang channel kiri yang positifnya. Nah, ini untuk negatif speakernya antara channel kiri dan kanan di jumper. Nah, disatuin. Nah, ini tinggal disambungkan aja ke ground atau ke CT. Bisa disambungkan ke sini. Nah, ke sini juga bisa, ke skun yang ini. Nah, yang ini atau yang ini juga bisa karena ini satu jalur untuk ground atau CT-nya. Nah, akan saya sambungkan di sini aja, oke. Nah, nih sudah terpasang, oke. Jadi rapih ya. Oke.
Oke bro, sekarang kita tinggal pasang untuk kabel inputnya. Nah ini untuk kabel inputnya menggunakan soket molek. Ini jenisnya soket molek ya. Ini dipasangkan ke sini. Nah ini untuk inputnya. Nah ini perlu diperhatikan dulu untuk inputnya. Ini untuk input yang kit power yang channel kiri. Ini untuk groundnya yang sebelah kiri. Nah untuk input yang plus-nya yang sebelah kanannya. Jadi ini yang plus, yang kanan. Nah yang groundnya yang sebelah kirinya. Nah ini juga untuk kit yang satunya lagi juga sama. Ini yang sebelah kirinya untuk input groundnya. Nah yang sebelah kanannya juga ini untuk input plusnya. Jadi jangan sampai terbalik. Nah ini untuk soket moleknya juga ini udah saya kasih kabel. Nah kebetulan ini saya menggunakan kabel yang isi 3. Ini saya menggunakan kabel head ya. Nah ini yang serabutnya, yang ground. Nah untuk yang plusnya ini kan ada 3 kabel, jadi yang groundnya saya pakai yang serabutnya. Nah yang plusnya ini antara kabel merah dan putih ini disatuin. Nah tinggal dipasang aja ini. Nah ini juga sama. Nah yang groundnya tetap ini yang sebelah kiri. Nah saya pakai yang serabutnya. Dan untuk yang plusnya ini kan ada 2 kabel antara kabel merah dan putih ini disatuin ya. Teman-teman juga ini bisa menggunakan yang kabel 2 ya. Ini saya menggunakan yang kabel 3. Nah ini akan saya sambungkan langsung ke jack RCA. Nah ke sini. Ini jangan sampai terbalik ya. Nah yang positifnya ini untuk soket RCA ini yang pin bagian dalamnya. Nah yang ini antara channel L dan R. Nah yang positifnya yang pin bagian dalamnya. Nah yang groundnya yang ini. Oke. Nah ini groundnya ke yang di jumper ini. Kan ini udah disatuin. Nah ada plat besi. Di jumper aja ke sini. Nah ini juga sama untuk channel yang kanan. Nah ini yang input plusnya ke soket RCA yang pin bagian dalam. Nah ini. Nah ini untuk groundnya bisa dipasang atau tidak juga nggak apa-apa. Karena ini untuk groundnya udah tersambung. Yang ini atau bisa juga disambung aja. Ini sudah beres ya. Nah oke bro, sekarang kita rakit untuk PSU-nya. Nah ini untuk elko-nya saya memakai yang 10.000 mikro 100 volt 4 biji atau 2 set ya. Nah untuk susunan kaki elko-nya harap diperhatikan dulu. Ini susunan kaki elko-nya dari kiri ke kanan. Positif, negatif, positif, negatif. Nah ini juga sama positif, negatif, positif, negatif. Nah jadi ini kaki negatif yang sebelah kanan, kedua kaki elko ini negatif. Nah yang sebelah kiri ini positif kedua-duanya. Jadi ini tinggal di jumper aja negatif ke negatif. Nah yang positif juga ini disambungkan ke positif. Nah lalu yang keempat kaki elko yang ini. Nah yang ini dan ini di jumper aja disatuin keempat kaki elko yang ini. Nah dan untuk keempat kaki elko yang digabung atau di jumper yang disatuin ini nantinya untuk ground atau CT. Nah ini akan saya sambungkan ke empat kaki elko yang 4 ini menggunakan kabel. Nah ini kita gabungkan dari sini ke sini. Nah ini saya pakai kabel lagi. Nah ini tinggal disambungkan dari sini ke sini.
Nah, oke bro, seperti ini. Jadi keempat kaki elko yang ini, nah yang 4 ini digabung, negatif elko, positif elko. Nah, ini negatif elko, ini positif elko, digabung ini semuanya. Nah, oke bro, sekarang kita gabungkan ini untuk kaki negatif elko yang atas ini ke kaki negatif elko yang bawah ini. Nah, negatif ke negatif ini digabung, oke. Ini saya menggunakan kabel yang berwarna hitam ini. Nah, sekarang kita gabungkan ini untuk kaki elko positif. Nah, ke positif lagi. Jadi positif elko ke positif elko ini digabungkan. Nah, ini saya menggunakan kabel yang berwarna merah ini. Nah, sekarang kita pasang untuk diodanya. Nah, ini saya menggunakan dioda sisir. Nah, untuk kaki dioda ini, yang tengah, yang dua ini untuk input, yang nantinya akan tersambung ke trafo. Nah, untuk kaki yang kiri ini, untuk output positif. Dan yang sebelah kanan ini untuk output negatif. Nah, di bodinya juga ini ada cirinya atau logonya. Ini negatif, nah ini yang positif. Atau ada lekukan, ini ciri untuk dioda yang output positif itu biasanya ada lekukan seperti ini. Ini yang positif, berarti yang kanannya negatif. Nah, untuk output negatif dioda disambungkan ke negatif elko ke sini, oke. Nah, ini akan saya pasang seperti ini aja. Nah, ini untuk inputnya yang tengah, yang dua ini akan saya tekuk aja ke atas. Nah, seperti ini, oke. Ditekuk yang kaki inputnya. Jadi biar tidak beradu ke sini. Nah, ini disolder aja ke sini. Oke, kelihatan ya. Nah, ini negatif ke output dioda negatif. Nah, yang elko positif yang digabung ini ke output dioda yang positif. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang kaki negatif elko ini di sini ya. Nantinya ini untuk output PSU yang negatif. Nah, yang output PSU yang positifnya di elko plus ini. Nah, ini yang tengah ini yang digabung 4 ini untuk ground atau CT-nya. Nah, oke bro, ini sekarang kita akan sambungkan dulu untuk elko dan diodanya ke trafonya. Nih, trafonya saya menggunakan trafo 10 ampere. Nah, ini kita perhatikan dulu. Ini untuk kaki input dioda yang dua ini saya kasih kabel dulu. Nah, seperti ini bro, ini kaki input dioda yang dua. Nah, ini untuk inputnya. Nah, ini kita sambungkan ke tegangan trafonya. Nah, berhubung ini untuk transistor finalnya, di kit powernya menggunakan satu set transistor. Jadi per channel menggunakan satu set. Nah, ini kabel yang dua ini, yang dari dioda, ini tinggal disambungkan ke tegangannya. Ini saya pengambilan tegangannya 25 dan 25 volt ya. Nah, ke sini ke 25 dan ke 25. Kecuali kalau untuk pinanya menggunakan 3 set Sanken, bisa menggunakan 45 volt AC ya untuk pengambilan tegangannya. Jadi untuk satu set cukup 25 volt aja biar aman dan juga adem ke transistor pinanya, gak cepat panas ya. Ini kita sambungkan kabel yang dua ini yang dari dioda input ke 25 dan 25 volt. Nah, untuk kabel yang dua ini pemasangannya bisa bolak-balik ya. Yang ini misalkan ke 25 volt yang sebelah kirinya, dan yang ini ke 25 volt yang sebelah kanannya, atau ini juga bisa dibalik seperti ini. Jadi bolak-balik juga nggak masalah untuk pemasangan ke trafonya ini yang kabel dua ini. Nah, sekarang kita pasang kabel satu lagi. Nah, ini kabel satu lagi, ini disambungkan ke elko yang digabung ini. Nah, keempat kaki elko yang digabung ini untuk ground atau CT-nya. Nah, kita sambungkan di sini, atau di sini juga bisa, di sini atau di sini.
karena ini udah digabungkan menjadi satu ya. Nah, saya sambungkan di sini aja. Nah, ini kita tinggal sambungkan kabel ini ke CT dari trafonya. Nah, digabung ke CT dari trafonya. Oke, ke sini ke CT. Nah, oke, ini untuk PSU-nya sudah beres ya. Nah, sekarang kita tinggal pasang untuk kabel AC-nya. Nah, kebetulan ini untuk kabel AC-nya udah saya kasih saklar ya. Nah, ini cara pemasangan saklar 4 kaki ini. Nah, udah saya sering bahas di video sebelumnya. Ini kabel AC. Nah, yang 2 dipasang ke kaki yang paling bawah. Nah, sejajar dengan 0 ini. Nah, ini kabel AC. Nah, untuk pin yang atas yang 2 ini dari saklar ini tersambung ke 0 dan 220 dari trafonya. Nah, sebelumnya ini akan saya ukur dulu untuk tegangan output yang dihasilkan dari PSU ini. Nah, ini akan saya ukur dulu untuk tegangan yang dihasilkan dari PSU ini. Untuk pengambilan tegangannya ini dari trafonya 25 volt AC. Nah, kita ukur untuk tegangannya. Nah, untuk tegangannya sekitar 33 volt ya. 33 volt lebih. 33,7. Nah, kita cek lagi ini untuk tegangan yang satunya lagi karena ini simetris. Nah, 33,7 sama ya, seimbang untuk tegangannya. Nah, oke. Karena ini pengambilan tegangannya 25 volt dari trafonya. Jadi ini untuk pinal 1 set cukup ya untuk pengambilan tegangannya 25 volt dari trafonya. Nah, sekarang kita tinggal pasang ini untuk kabel outputnya. Nah, yang merah ini untuk kabel output positif, disambungkan ini ke output PSU yang positif. Nah, ke elko yang plus ini. Nah, ke sini, oke. Nah, ini untuk kabel yang hitam ini untuk output negatif disambungkan ke kaki negatif elko. Nah, ke sini, oke. Nah, ini untuk kabel yang kuning ini untuk ground atau CT-nya, ini digabung atau disambungkan ke elko yang digabung ini. Nah, ke sini ya. Ini saya solder di sini aja. Nah, oke, ini sudah selesai. Ini tinggal disambungkan aja ke kitnya. Nah, ini yang positif disambung ke sini, ke input positif. Nah, yang negatif ini tinggal disambungkan ke input negatif. Nah, ke sini. Nah, yang ground atau CT-nya ini disambung aja ke sini. Nah, ke ground sekun yang ini. Atau ke sini juga bisa karena ini sudah digabung ya. Dan untuk input tegangan yang channel kanan ini tidak usah dipasang karena ini kan tadi udah di jumper di bawah PCB-nya langsung. Nah, oke, yang di jumper tadi ya. Jadi cukup satu aja yang dipasang karena dari sini ke sini. Nah, positif ke positif, negatif ke negatif, dan ground ke ground ini udah di jumper tadi di bawah PCB-nya langsung. Untuk pengetesan akan saya sambungkan ini ke speaker 10 in. Oke bro, ini speakernya udah saya pasang. Untuk pengetesan ini saya memakai speaker 10 in. Jadi memakai 10 in per channel. Nah, kita tes ini untuk inputnya. Nah,
Nah, ada suaranya. Nah, kita tes satu lagi, channel yang satu lagi. Nah, untuk pengetesan ini akan saya sambungkan ke handphone melalui jack 3,5 mili. Oke bro, ini akan saya tes untuk suaranya. Nah, ini untuk speakernya saya menggunakan speaker 10 in per channel ya untuk pengetesan. Ini mudah-mudahan tidak copyright. Nah, kita play untuk musiknya. Ini saya sambungkan ke handphone langsung. Nah, oke. Nah bro, kelihatan ya, ini saya sambungkan langsung ke handphone memakai jack 3,5 mili. Nah, oke, ini saya play untuk musiknya. Nah oke bro, ini untuk suaranya sangat bagus ya, jernih, jadi nggak ada noise juga. Dan untuk hentakan bassnya juga ini sangat besar ya, padahal ini untuk speakernya cuma memakai yang 10 in, dan untuk tegangannya juga ini cuma memakai 25 volt AC dan Sunken 1 set untuk per channelnya. Apalagi ini kalau tegangannya dikasih 45 volt AC dan untuk per channelnya dikasih 3 set Sunken, ini bisa wow, bisa lebih menggelegar ya. Oke bro, ini suaranya sangat bagus ya, pada pengambilan tegangannya cuma 25 volt AC, finalnya juga cuma 1 set. Nah, ini untuk transistornya juga ini tidak panas ya, jadi cuma memakai 1 set juga ini sudah bagus suaranya. Apalagi memakai tegangan 45 volt AC dan finalnya per channel dikasih 3 set Sunken, itu lebih bagus lagi ya. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini, cara perakitan power amplifier SOCL 504 ini. Semoga konten ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa bantu tekan tombol like-nya, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notif loncengnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.